Ya, ada beberapa teman-teman yang baru masuk, jadi saya menyapa terlebih dahulu buat teman-teman yang baru masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya memberikan materi kepada mahasiswa saya yang terkait dengan manajemen keuangan ya, manajemen keuangan satu. Nah, hari ini saya menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester yang akan kita selesaikan dalam waktu 6 bulan ke depan ya, atau 5 sampai dengan 6 bulan ke depan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi mari kita melihat RPS yang sudah dibuat oleh program studi. Nah ini RPS-nya rekan-rekan. Kita akan melihatnya ada 16 kali tatap muka di mana mata kuliah atau tatap muka pertama yang kita lewati itu yaitu Pak mahasiswa mampu mengetahui dan memahami latar belakang pentingnya manajemen keuangan. Nah, ini tatap muka yang pertama. Tentunya ada pembahasan masalah RPS, kemudian kita belajar bagaimana tata tertib di kelas, semuanya itu di pertemuan kita pertama. Tentunya pertemuan pertama itu ada banyak ceramah. Karena kuliah saya rata-rata ada banyak metode yang saya lakukan, tapi metode yang paling banyak saya lakukan itu adalah diskusi dan tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda. Ceramah, ada saja ceramah terkait dengan materi-materi kita, tapi saya akan lebih banyak kepada memberikan tugas kepada mahasiswa, karena tugas ini mahasiswa bisa mengerjakan sendiri dan memahami sendiri. Tentunya perangkat-perangkat akan saya berikan seperti jurnal, e-book, ya kan? Tapi e-book ini tolong jangan dibagi, di-share kepada banyak orang. Saya akan bagi kepada Anda semuanya, dan Anda pelajari. Itu bekal buat Anda nanti ke depannya dalam menyusun tesis ya, menyusun tesis, menyusun ya selamat bergabung Pak Yagai Dabo ya, selamat Bapak senang bisa menyaksikan saya sedang mengajar pada hari ini terkait dengan manajemen keuangan buat mahasiswa saya dan saya mengajarnya secara online. Ya, semoga Bapak bisa bersukacita dan menikmati perkuliahan ini walaupun kita masih ada di minggu-minggu pertama perkuliahan, jadi masih menunggu-menunggu mahasiswa untuk bisa hadir. Ya, jadi saya menggunakan online agar mahasiswa tidak terlambat, jadi bisa menonton kapan saja dia bisa, silakan saja. Kemudian saya masih menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester, dulu disebut dengan silabus, kemudian berubah nama menjadi garis besar program pengajaran, dan sekarang ini sudah berganti menjadi RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Pak Yagai Dapau, thank you ya. Saya melanjutkan perkuliahan saya. Saya ada dua platform, ada Zoom di depan saya, mungkin tidak tampak ya. Tapi ada juga saya menggunakan apa namanya FV Pro juga. Jadi semua media massa, maaf, 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 media sosial. Oh, alumni ya, alumni Yusak Yumai alumni Stipendium Jayapura tahun 2023. Iya, 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 iya. Tahun 2023 itu saya masih kuliah ya. Mungkin kita tidak pernah berjumpa. Saya masih kuliah 2023. Oh no, saya sudah ada di Jayapura. Maaf, 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 maaf. Saya sudah lupa nih. Aduh, terlalu banyak apa ngajar ya. Berarti yang wisuda saya ya. Saya sudah tidak lagi sebagai ketua SDY. Saya sudah purna. Sudah 2 periode secara statuta. Sudah selesai hanya 2 periode saja. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan karunia dan kesempatan buat saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan ya. Wah, iya, 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 iya. Berarti itu wisuda saya yang terakhir ya, yang saya lakukan. Sekarang sudah ketua ST-nya baru, Pak Dani Memambesi ya, Dr. Dani Memambesi, Yusak Yumai. Saya lupa dan program studi apa ini? Manajemen, Ekbang atau ya, ya, ya. Saya masih ketua ST karena saya baru terakhir, saya memimpin itu baru berakhir di April 2025, baru saja. Baru kurang lebih 5 bulan yang lalu saya ada pensiun ya.
di April 2025. Saya sudah selesai menjabat sebagai ketua SD dari tahun 2007 saya. 2007 ya cukup lama sekali ya. Sudah selesai. Sudah harus ganti generasi ya, ganti orang lain biar ada penyegaran, roda-roda organisasi tetap harus berjalan dengan baik. Harus ada penyegaran darah-darah yang baru sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan lebih dinamika lagi. Seperti itu. Oke. Pak Yusak, ya selamat buat Anda. Sekarang sudah kerja di mana Anda? Semoga sukses buat Anda semuanya beserta dengan keluarga di rumah, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Tuhan memberkati. Oke, saya izin melanjutkan Pak Yusak. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan saya. Salam kalau ada di kota mana, saya juga belum tahu juga ada di kabupaten mana. Salam buat alumni-alumni yang ada di sana. Salam hormat. Ya, jangan lupa alma mater Anda, Steport Numbai Jayapura. Seperti itu. Izin saya meneruskan materi pembelajaran ya. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, rekan-rekanku mahasiswa. Ya, pertemuan kita yang pertama ini kita belajar pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya manajemen keuangan karena manajemen itu bagaimana kita mengatur atau kata dasarnya kerjasama dua tiga orang dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini ada kerjasama dua tiga orang, yaitu harus ada kerjasama di dalam manajemen. Oh, di Papua Tengah ya, Bapak. Oke, sukses. Salam buat teman-teman di Papua Tengah ya. Di Papua Tengah, Pak Iza. Salam dari saya. Siapa saja yang terdekat dengan Anda, salam hormat dari saya. Saya belum pernah jalan-jalan ke Papua Tengah ya. Ya, ya, ya. Terakhir itu saya. Nabire itu mana ya? Papua Tengah ya Nabire ya. Iya, saya di Nabire itu tahun 2000 berapa itu saya. 2 tahun yang lalu saya ada di Nabire. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut kembali kuliah. Sambil kita coba komunikasi-komunikasi ya. Eh, Manajemen itu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu yang paling spesifik yang kita pelajari sekarang ini adalah manajemen keuangan. Tujuan-tujuan pengelolaan keuangan. Nah, itu adalah namanya manajemen keuangan. Bagaimana kita bekerja sama, bekerja bersama, roda organisasinya adalah keuangan. Jadi nanti kalau kita membahas masalah sumber daya manusia, maka tujuan-tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan tujuan-tujuan sumber daya manusia. Nah, sekarang ini dalam mata kuliah kita saat ini adalah bagaimana kita mewujudkan keuangan, pengelolaan keuangan yang baik, manajemen. Kata dasarnya adalah manage, mengatur, ya kan? Yang mengatur namanya manager. Kalau ada ER di belakangnya itu adalah orangnya. Jadi kita ini bekerja bersama dalam mewujudkan keuangan yang baik. Nah, itu kalau bisa diartikan manajemen keuangan. Berikutnya, pertemuan yang kedua, itu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami badan usaha perusahaan. Nah, ini paling penting sekali. Berbeda dengan analisis laporan keuangan yang saya ajar, atau teori analisis laporan keuangan, itu di semester 5. Rekan-rekan semuanya, tentunya prasyarat untuk teori, untuk bisa mendapatkan mata kuliah teori analisa laporan keuangan, prasyaratnya harus lulus manajemen keuangan satu. Nah, penting sekali manajemen keuangan satu ini dipelajari karena menjadi prasyarat untuk bisa mengambil teori, mata kuliah teori analisa laporan keuangan di semester 5. Kalau manajemen keuangan itu belum lulus, maka kita tidak bisa mengontrak mata kuliah teori analisa laporan keuangan. Seperti itu. Nah, pentingnya kita belajar manajemen keuangan. Nah, di sini di pertemuan kita yang kedua, kita akan belajar tentang badan usaha perusahaan. Apa saja badan-badan usaha perusahaan? Nah, itu kita lihat nanti di pertemuan kita yang kedua, jenis-jenis badan usaha itu ada perseroan, ada CV, ada firma, ada persekutuan, dan bentuk-bentuk yang lain yang terbaru. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka, yang terbuka itu artinya tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Ya, kalau bahasa Indonesia terbuka, singkatannya TBK. Kalau dalam bahasa asing atau perusahaan-perusahaan luar negeri itu LTD. LTD itu singkatan dari listed, ya, listed. Seperti itu, rekan-rekan itu di pertemuan yang kedua. Jadi ya ada ceramah, ada diskusi. Nah, yang penting nanti di akhir dari setiap ceramah, saya akan menyampaikan tugas-tugas buat kita semuanya. Pertemuan kita yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pasar keuangan. Nah, ini adalah yang lagi rame sekarang ini, pasar keuangan. Sebenarnya pasar keuangan itu bukan hanya sekarang aja ramenya, sudah dari dulu ya. Waktu saya zaman saya kuliah juga S1, itu juga pasar keuangan juga sudah di diajarkan juga bagi kita semuanya. Pengertian pasar keuangan, ya kan tujuan daripada pasar keuangan, lembaga-lembaga keuangan khususnya yang terkait dengan pasar keuangan. Nanti ada pasar keuangan. Pasar keuangan itu ya sama aja dengan pasar. Kalau kita ke pasar ya, ke Pak Yusak yang ada di mana ini, di EBI, kita pernah masuk pasar toh. Masuk pasar, pasar mana Yotefa lah, pasar Hamadi. Di situ ada kios-kios di dalamnya, itu ada jualan apa, seperti itu. Nanti kalau pasar keuangan juga begitu. Ada sebuah organisasi, ada sebuah badan hukum milik negara, kemudian di dalamnya itu ada pelaku-pelaku keuangan, khusus keuangan ya. Ya, oke. Ya, thank you. Ada pelaku-pelaku keuangan. Nah, nanti itu ada namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, ini pasarnya ya, Bursa Efek Indonesia. Nanti di dalamnya itu ada pelaku-pelaku keuangan yang disebut dengan sekuritas. Sekuritas ada Pintrago Sekuritas, ada Bibit Sekuritas, ya. Nanti kita belajar. Kalau saya sebutkan begini mungkin asing bagi Anda semuanya. Di dalamnya ada banyak sekuritas. Nah, masyarakat kalau mau membeli saham, ya nanti kalau tujuan daripada pasar keuangan itu adalah bagaimana jual beli saham. Yaitu saham itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Detailnya nanti waktu tatap muka ini hanya penjelasan global saja. Semoga teman-teman tertarik ya. Kadang-kadang di kita itu ada tiga program studi keuangan perbankan, program studi manajemen, program studi apa namanya ekonomi pembangunan. Nah, khususnya di manajemen itu ada konsentrasi keuangan, konsentrasi sumber daya manusia, dan konsentrasi marketing. Nah, biasanya mengambil konsentrasi keuangan ini sedikit, ya. Tapi kadang-kadang juga banyak juga, tapi rata-rata sedikit. Karena nak mau hitung-hitungan ya tidak selamanya yang hitung-hitungan pengambilan keputusan. Ya memang harus ada hitung-hitungan juga. Untuk menganalisis itu ada alatnya, baik regresi, rasio, tren, ya kan. Memang harus dihitung juga, tapi dihitung, tapi bukan seperti matematika begitu ya, alat saja. Hai Pak Danton Kiban, apa kabar Pak Danton? Aduh Pak Danton, eh, saya ingin ketemu dengan Anda ya. Ya kapan lah kita bisa ketemu? Kalau bisa by phone ya by phone. Nanti kalau bisa selesai mengajar begini, bisa kita komunikasi by phone ya. By phone. Pak Danton semangat ya ini. Pak Danton ini alumni D3 dan lagi kuliah ya, S1 manajemen. Ya, sekarang beliau bekerja di Bank Papua ya. Semoga saya tidak salah Pak Danton Kiban. Sukses terus, semangat terus Pak Danton. Tantangan dalam perkuliahan itu selalu ada, tapi ingat bahwa ada rekan-rekan Anda yang selalu mendukung, mendoakan Anda, dan Anda tetap akan meraih kesuksesan. Ya, seperti Pak Yusak Samaya tadi juga sudah lulus. Jangan lupa kalau bisa kuliah S2 ya. S2-nya kuliahnya di kita juga. Kita ada S2 manajemen. S2 manajemen. Ya, nanti kalau udah lulus S1 semuanya bisa kuliah S1 sorry, kuliah Magister Manajemen di Steport Mumbai. Kita ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia ya di Steport Mumbai Jayapura. Ayo semangat. Sepanjang Tuhan masih memberikan kita kekuatan yang luar biasa, Tuhan memberkati kita. Kenapa tidak kita kuliah? Mumpung masih muda ya. Saya dulu juga begitu. Masih muda. Masih muda saya memanfaatkan biar nanti setelah ya paruh baya
tinggal mengajar, tinggal ya mengabdikan diri kepada anak-anak Papua. Hari ini juga saya mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak Papua, ya. Syam Lakan Endama, ya, sepertinya saya kurang kenal dengan Pak Syam Lakan Endama. Ya, selamat bergabung Pak dengan saya. Saya lagi mengajar hari ini terkait dengan manajemen keuangan satu. Karena manajemen keuangan itu ada dua, satu di semester satu dan dua di semester dua. Setelah itu baru nanti masuk di konsentrasi ya. Ya, kembali kita memasuki perkuliahan kita. Pertemuan keempat itu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami jenis-jenis rasio, jenis-jenis rasio. Nanti kalau di teori analisa laporan keuangan di semester 5 itu kita sudah aplikatif dengan alat-alat analisis rasio. Tapi kalau di manajemen keuangan kita mampu mengetahui dan memahami jenis-jenis rasio. Jadi ada banyak rasio yang kita pelajari. Ada 4 kelompok rasio ya. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nanti di dalamnya ada banyak indikator-indikator dari masing-masing rasio tersebut ya. Indikator-indikator dari masing-masing rasio. Nanti aplikasinya, penghitungannya itu nanti di teori analisis laporan keuangan. Tapi dalam manajemen keuangan kita tuh cukup mengetahui, memahami apa itu rasio-rasio. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian pertemuan kita yang kelima, itu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami peramalan dan perencanaan keuangan. Nah, ya dulu kalau kuliah masih ingat ya Pak Ishak ya Samai, ya Danton Kipan, pasti Anda juga sudah melewati manajemen keuangan ya. Nah, Pak Sam, Lakan, Endama, selamat menikmati Bapak perkuliahan saya. Semoga saling berbagi untuk anak-anak bangsa Papua, mencerdaskan anak bangsa Papua. Ya, seperti itu. Mahasiswa mampu memahami peramalan dan perencanaan. Forecasting bahasa Inggrisnya. Yang artinya bahwa kita di dalam laporan keuangan itu selalu dibuat setiap tahun, setiap akhir tahun. Jadi kalau rekan-rekan akuntansi membuat laporan keuangan itu diawali dari awal periode, ada periode akuntansi itu 1 tahun, dimulai dari Januari dan berakhir di Desember. Ya, jadi dimulai dari 1 Januari tahun yang bersangkutan dan diakhiri dengan 31 Desember. Setiap tahun selalu dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, pada akhir tahun dibuatlah laporan keuangan. Setelah dibuat laporan keuangan, tentunya akan ada file-file laporan keuangan setiap tahun. Jadi kalau perusahaannya itu sudah berdiri lama, kurang lebih 20 tahun atau 30 tahun, maka ada 20 kali laporan keuangan. Nah, pencatatan laporan keuangan itu bersifat historical atau histori. Artinya ada urutan waktu pencatatan laporan keuangan. Jadi pasti kilas baliknya ke belakang. Jadi kalau ini tahun 2025, tentunya ada laporan keuangan 2024, laporan keuangan 2023, laporan keuangan 2022, dan seterusnya ke belakang. Nah, penting sekali catatan-catatannya disimpan. Karena apa? Nanti kita bisa analisis lewat analisis rasio tadi yang di atas. Tujuannya analisis rasio itu adalah kita membandingkan dari setiap tahun ke tahun. Ya kan, bisa membandingkan laporan keuangan setiap tahun. Misalnya kita mau mengambil 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, jadi dari tahun 2022, 23, 24, 25 belum ada ya, karena 25 belum selesai. Nah, kemudian kita akan analisis. Analisis ini kemudian kita akan membuat prediksi untuk tahun yang akan datang. Seperti apa yang akan kita lakukan tahun yang akan datang, ini disebut dengan peramalan, prediksi. Kemudian kita bisa membuat perencanaan. Apa yang akan kita lakukan untuk tahun yang akan datang? Planning. Manajemen itu ada 4 fungsi. Planning, actuating, organizing, dan controlling. Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi yang pasti tujuan daripada prediksi keuangan itu perusahaan atau manajer akan membuat perencanaan untuk ke depannya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, saya hanya menjelaskan gambaran umumnya aja ya. Seperti itu. Kemudian pertemuan kita yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami
analisis titik impas atau disebut dengan break even point. Jadi perusahaannya tidak rugi dan tidak untung, artinya nol. Ya, memang tujuan daripada perusahaan itu adalah meraih profit oriented setinggi-tingginya. Tapi biasanya perusahaan berusaha untuk terjadi gejolak ekonomi yang begitu kuat seperti waktu Indonesia mengalami COVID-19. Wah, itu banyak perusahaan-perusahaan mendapatkan tekanan yang begitu kuat sehingga banyak perusahaan waktu itu pilot. Tapi banyak perusahaan untuk bertahan tidak pilot, ada di tengah-tengah. Untung tidak, rugi pun tidak. Itu yang disebut dengan titik impas. Atau dalam bahasanya, bahasa ekonomi disebut dengan break even point. Artinya titik nol. Titik nol. Ya harapannya di situ, di titik nol itu. Artinya perusahaan tidak sampai menjual aset-asetnya, tidak rugi, tidak mengalami tekor ya. Orang Jawa bilang tekor, ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa tekor ini? Tidak rugi ya hitungannya ya. Seperti itu. Nah, kita akan belajar nanti seperti itu. Kemudian pertemuan yang ketujuh, itu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami manajemen kas dan surat berharga. Ya, rekan-rekan yang ada di Zoom, kita akan belajar tentang laporan-laporan keuangan yang bentuk lain. Laporan keuangan itu ada neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Ini memang kita masih menggunakan yang lama, rekan-rekan semuanya, karena yang baru sekarang sudah tidak ada lagi neraca, rugi laba, dan perubahan modal sesuai dengan SAK yang terbaru. Memang SAK atau standar akuntansi keuangan itu banyak mengalami perubahan dan sekarang ini ada namanya SAK IFRD, yaitu standar akuntansi keuangan berdasarkan berbasis internasional finance reporting development, artinya berdasarkan laporan keuangan yang disepakati oleh dunia. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian setelah pertemuan yang ketujuh, rekan-rekan semuanya, kita akan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini wajib diikuti oleh mahasiswa dan ada nilai sendiri. Walaupun dalam perkuliahan saya, rekan-rekan semuanya, nilai tertinggi yang saya berikan kepada mahasiswa itu bukan di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai tertinggi saya itu ada di tugas-tugas dan keaktifan Anda mengikuti saya. Itu nilai tertinggi saya. Tapi bukan berarti ujian tengah semester nilainya kecil, ujian akhir semester nilainya kecil, sudah ikut. Tidak. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Oke, tetap diikuti. Kemudian setelah ujian tengah semester kita masuk pada pertemuan kita yang ke-9, itu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami rekening bank. Rekening bank. Di sini pengertian bank. Nah, kita akan belajar tentang pengertian bank dan bagaimana latar belakang bank itu, kenapa bank ini dibutuhkan, kemudian jenis-jenis lembaga keuangan, karena maaf, lembaga keuangan itu ada dua, rekan-rekan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini yang kita akan pelajari. Ada lembaga keuangan perbankan dan ada lembaga keuangan non-perbankan. Nah, semuanya mengelola keuangan. Nanti kita akan pelajari lebih detail di saat mata tatap muka ini terkait dengan jenis-jenis lembaga keuangan atau yang disebut Indonesia namanya Otoritas Keuangan Indonesia, bukan OJK ya. OJK bukan. Nanti kita akan belajar juga dengan OJK, rekan-rekan semuanya. Ada namanya Otoritas Keuangan di Indonesia, yaitu ada Menteri Keuangan, ada Bank Indonesia, dan yang terbaru ini kita ada namanya OJK. Seperti itu rekan-rekan semuanya yang kita pelajari. Kemudian pertemuan kita yang ke-10, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kegiatan umum bank. Ya, bank itu ada beberapa bank, ada bank umum, ada bank perkreditan, ada bank syariah, ya. Kemudian kegiatannya apa saja, rekan-rekan dari masing-masing bank tersebut, bank umum ini bekerja di apa saja, bank perkreditan itu bekerja di apa saja, dan bagaimana dengan bank syariah. Ya, bank syariah. Itu nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan kita yang ke-10. Berikutnya yang ke-11, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami manajemen piutang dan pinjaman. Ya, laporan keuangan rekan-rekan semuanya ya,
itu kadang-kadang diminta tentang manajemen piutang dan hutang. Karena piutang dan hutang ini merupakan analisis tersendiri di dalam manajemen keuangan. Karena permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan itu ada di dua hal ini, yaitu piutang dan pinjaman. Nanti juga di bawah akan kita coba lihat ada tiga sepertinya permasalahan piutang, hutang atau pinjaman, dan cost atau biaya. Nah, biasanya kita ada manajemen piutang, manajemen hutang, dan manajemen biaya. Karena ketiga ini yang menggerus keuntungan perusahaan, ya menggerus itu artinya menggerogoti, yang mengurangi nilai kekayaan daripada perusahaan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami manajemen persediaan. Persediaan. Nah, persediaan ini perusahaan itu kan ada perusahaan industri dan ada perbankan. Kalau dalam perusahaan industri perbankan persediaan itu tidak ada. Tapi kalau dalam perusahaan industri, nah persediaan itu ada. Persediaan. Persediaan itu adalah bahan baku yang disimpan, kemudian dicadangkan oleh perusahaan. Nah, kalau persediaannya terlalu besar, mengendap terlalu lama, persediaannya rusak, akan menjadi penyusutan, itu menjadi biayanya terlalu besar. Tapi kalau persediaan itu masuk, kemudian siap digunakan, dioperasionalkan, siap dijual, nah itu bagus sekali. Jadi semakin cepat persediaan itu habis, itu semakin bagus. Tapi kalau semakin lama persediaan ada dalam gudang, ada dalam perusahaan, itu tidak begitu baik ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita akan lihat sejauh mana persediaan itu. Itu ada alat analisisnya, ada analisis rasio. Kemudian pertemuan kita yang ke-13, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pendanaan jangka pendek. Jangka pendek. Pengertian pendanaan jangka pendek. Jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek. Pertimbangan memilih pendanaan jangka pendek. Ya, pendanaan di sini merupakan aktivitas perusahaan untuk memperlancar operasional perusahaan. Jadi dalam waktu yang singkat, jika memang dibutuhkan dana, maka dana itu harus siap digunakan. Digunakan. Jika perusahaan ini membutuhkan dana yang cepat, tapi perusahaan tidak mampu, tidak siap, nah apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang paling gampang itu adalah perusahaan pinjam uang. Tadi di atas katakan ada manajemen pinjaman, manajemen utang. Jadi kalau kas di perusahaan itu kurang, maka biasanya diambil di bank. Kalau di bank uangnya habis, nah bagaimana? Ini singkat cerita, ya dia harus pinjam uang. Nah ini ada manajemennya. Pak Andi Gobay, ya selamat bergabung Bapak. Ya rekan-rekan yang di Zoom, saya juga ada di FB Pro. Jadi saya gunakan dua sehingga mahasiswa saya ini kan juga kadang-kadang FBker semuanya, Facebooker. Jadi selamat bergabung Pak Andi Gobay, selamat menikmati perkuliahan saya. Saya sedang mengajar manajemen keuangan satu. Memang saya sudah mendedikasikan semua sosial media saya, TikTok, FB, Instagram, Zoom, YouTube, itu untuk pendidikan. Pendidikan. Khususnya pendidikan di Papua untuk mencerdaskan generasi-generasi emas Papua. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau bertanya silakan bertanya. Nanti kita akan berdiskusi. Kalau tidak bisa jawab, kita ada bukunya. Nanti kita lihat di mana sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita gunakan. Ada buku, ada jurnal. Nah, kita manfaatkan semuanya untuk kepentingan pengetahuan ya, pemahaman. Kebetulan saya adalah manajemen, bidang manajemen, eh, khususnya di keuangan dan sedikit juga saya mempelajari sumber daya manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, seperti itu. Kekurangan, kelemahan ada. Tapi bukan berarti menghentikan proses pembelajaran. Terus maju, tetap semangat berusaha, tetap semangat belajar. Begitu, Bapak. Berikutnya, rekan-rekan semuanya, kita coba lihat di sini pertemuan kita yang ke-14. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kredit. Kredit. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengertian kredit
kemudian biaya pinjaman bank, contoh-contoh kasus perhitungan bunga. Ya, penghasilan perbankan terbesar itu memang orang mengatakan banyak dari tabungan. Tapi sebetulnya secara aplikatif penghasilan bank terbanyak itu dari kredit. Bagaimana masyarakat meminjam uang, kemudian dia mengembalikan kepada bank, tentunya bukan hanya mengembalikan uang pokoknya saja, tapi juga bunga. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, bunga bank ini merupakan keuntungan daripada perusahaan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kalau pinjaman ya, kalau pinjaman bank menerima dana dari masyarakat. Nah, kadang-kadang bank juga memberikan daya tarik kepada masyarakat. Kalau kamu pinjam di saya, kamu menabung di saya akan berikan bunga bank, bunga tabungan. Nah, biasanya bunga tabungan itu kecil sekali, kecil sekali. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, ini ceramah dan diskusi. Kemudian ada juga nanti kita coba buat rangkuman ya, buat rangkuman. Nanti ada buku yang saya berikan. Kemudian nanti Anda bisa merangkum dari buku. Bukunya sekarang kalau digital kan namanya e-book, electronic book. Elektronik. Kalau mau ke kampus di Port Numbe juga ada perpustakaan, bisa masuk di perpustakaan dan bisa baca-baca di perpustakaan. Tapi kalau e-book nanti saya akan berikan e-book, tapi mohon maaf, e-book yang saya berikan itu saya berikan kepada mahasiswa saya, mahasiswa saya. Kalau kepada umum mungkin nanti kita belajar sama-sama lah ya, belajar sama-sama. Yang ke-15, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami manajemen modal kerja. Nah, modal ini sangat penting bagi perusahaan, rekan-rekan, karena yang menggerakkan itu adalah modal. Seperti tubuh manusia, itu ada jantung. Jantung ini memompa darah sehingga dia mengalir ke seluruh tubuh kita dan kita mampu beraktivitas. Nah, ibarat modal itu seperti jantungnya perusahaan. Di situ ada dana, ada uang. Jadi kalau perusahaan butuh uang, dia punya modal. Membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan, dia punya modal yang mampu memompa peredaran keuangan yang ada dalam satu perusahaan. Itu ibaratnya seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih detail pada pertemuan yang ke-15 ya rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Kemudian ya pertemuan ke-16 adalah pertemuan kita yang terakhir, yaitu ujian akhir semester. Nah, ini diperkirakan itu minggu pertama atau minggu kedua di bulan Desember, kan semuanya. Ya pasti tidak di bulan yang di minggu Natal ya. Sebelum Natal kita udah libur duluan. Kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Ya minggu pertama itu mungkin kita sudah ujian akhir semester. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Ada tugas-tugas, tugas-tugasnya yang berikan itu biasanya merangkum ya rekan-rekan semuanya. Merangkum itu ada dua, yaitu saya berikan e-book. Nanti ada merangkum dari e-book yang saya berikan. Ada juga jurnal. Jurnal ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain kemudian dipublikasikan. Nah, itu ada publikasinya. Nah, jurnal ini tentunya jurnal-jurnal yang valid. Jangan jurnal-jurnal predator. Jurnal predator adalah jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena hanya nulis begitu saja, tidak pernah disitasi, tidak bisa diperiksa. Contoh seperti Manda mahasiswa, ini ada Pak Yusak, Danton, dan yang lain-lain. Waktu Anda menulis karya ilmiah, baik itu tugas akhir atau makalah atau itu skripsi, kan ada proses pembimbingan. Ada proses ujian, proposal, ujian skripsi, ujian makalah atau tugas akhir. Nah, sama juga dengan jurnal. Jurnal terus melewati beberapa ujian. Tentunya ujiannya bukan ujian-ujian seperti di kuliah, tapi harus melewati reviewer, harus melewati board, badan pengurus penerbit jurnal. Kalau sudah disetujui akan diloloskan dan dipublikasikan. Kalau tidak pernah, hanya sekedar ditempel begitu saja, nah itu agak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya akan memberikan jurnal-jurnal yang valid kepada mahasiswa, kemudian Anda rangkum jurnal-jurnal tersebut. Nah, seperti itu metodenya, ya karena kita online, diketik ya, ketik, kemudian dikirim ke saya. Kirimnya bisa ke WA, bisa juga ke email. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Nah, bentuk dan format luaran, ya makalah ditulis dalam bentuk Word,
Dengan sistematika, saya kasih besar sedikit ya. Nanti diketik ya dalam bentuk Word, biasanya Arial atau Times New Roman untuk tulisannya. Kemudian eh, ada juga Anda presentasi, tulis dalam bentuk slide PowerPoint. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Kemudian indikator kriteria pokok penilaian, tentunya ada nilai-nilai rekan-rekan semuanya yang sudah dibuatkan sistem penilaiannya seperti itu, ya. Oke, saya pikir cukup ya rekan-rekan saya sampaikan kepada Anda semuanya terkait dengan eh, perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Di ruang Zoom juga segera saya akan mengakhiri dan saya akan simpan dan share kepada mahasiswa, rekan-rekan yang ada di Facebook. Thank you sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa kembali pada mata kuliah yang selanjutnya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.